Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Melanjutkan kembali apa yang sudah kita kerjakan di series package development. Kali ini kita akan berfokus di bagian theme ya. Kalau di episode ketiga kemarin kita fokusnya di styles. Kita buat colors, textile dan sebagainya. Kita di episode ini akan fokus ke bagian themingnya. Oke, sebelum melanjutkan ini teman-teman nanti coba buat branch baru dulu pakai git flow ya. Git flow feature start episode 4. Nah, nanti untuk semua hal yang berkaitan dengan episode ini teman-teman bisa cek di repositorinya, tepatnya di branch ini ya, episode 4. Di episode sebelumnya teman-teman yang pengen coba itu ada di sini feature-nya ya, episode 3. Oke, kita coba lagi ya. Di episode ini kita akan fokus ke theme. Kita mulai dengan buat file baru dulu, namanya sktheme.art. Nah, di sini tempat kita untuk mendefinisikan theme untuk aplikasi kita nih. Nah, ini kita buat singleton dulu, lalu kita buat sebuah function static theme data. Kita ambil like theme misalnya. Ini dia akan mengembalikan like theme, lalu dark theme data.dark. Oke. Nah, di light theme dan dark theme ini apa saja yang bisa kita tambahkan nih di sini. Nah, ini disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Pertama pastinya biasanya adalah primary color. Nah, ini kita bisa ambil aja dari color yang udah kita buat, skcolors .primary. Oke. Ini kok dia pakai itu ya. Oh iya, kita belum ekspor ya kemarin. Kita ekspor dulu styling ya. Skcolor terus text style. Oke, ini untuk styles. Jadi nanti di theme-nya ini kita nggak pakai kayak gini importnya ya. Ini harusnya langsung import dari si kerja UI kit-nya. Oke. Kemudian yang bisa kita customize lagi, text theme. Nah, ini kita bisa ambil dari SK Textile main text theme. Nah, untuk text theme ini kemarin kita customize kayak gini ya. Nah, ini sebenarnya selain kita customize kayak gini, ini bisa juga kita pakai text theme default bawaan dari font family-nya. Misalnya di sini kita pakai Montserrat nih. Nah, ini kita mau pakai Montserrat juga. Caranya tinggal kayak gini. Google Fonts Montserrat mana ya? Montserrat. Nah, ini Montserrat text theme. Oke. Nah, ini otomatis dia bakal pakai settingan default dari Montserrat text theme-nya. Nah, karena kita punya dark theme, jadi kita kayaknya perlu buat juga ya text theme untuk versi dark. Google Fonts Montserrat apa nih ya, text theme. Nah, di sini sebenarnya dia menerima sebuah parameter. Yang diterima itu adalah text theme data dari build context. Jadi kita bisa pakai caranya kayak gini. Wait. Kita bisa pakai yang dari theme data ya, data.dark, lalu kita ambil text theme-nya. Nah, oke. Jadi nanti di sini untuk yang dark theme, sementara karena kita belum punya ini ya, belum punya apa namanya, belum punya primary color untuk dark color, jadi kita samakan aja dulu settingannya. Yang pasti nanti bakal sama sih settingannya. Kita cuma perlu
ganti warna di sini aja nanti untuk dark theme ya. Text theme-nya berarti kita pakai yang dark text theme. Terus di sini brightness-nya kita pakai brightness light. Sebentar, itu di sini kita pakai brightness dark. Nah, lalu selain itu teman-teman bisa juga custom nih, pakai material 3 enggak? Kita buat true aja ya. Kita pakai material 3. Lalu kita juga bisa customize color scheme. Nah, brightness-nya karena ini light theme, kita pilih light. Kemudian primary color, ini primary, kita punya primary color. On primary ini warna apapun yang nanti bakal muncul di atas primary color, kita pakai white aja ya. SK color, kita pakai colors white aja. Untuk secondary, nah ini warna kuning, kita kayaknya pakai teks gak ada ya. Kita lihat colornya tadi apa aja. Primary, warning, neutral ya. Kita pakai neutral yang gelap lah ya, 800. Oke. Atau kalau memang untuk lebih ininya lebih aman, kita langsung pakai yang black aja. Error, SK colors error. Untuk error kita pengennya warna putih, tulisan di atasnya. Background kita udah punya color untuk background ya. Dot background BG ada enggak ya? Oh, kita nggak punya. Kita bisa buat white aja backgroundnya. Nanti untuk warna-warna yang ada di atas background kita buat pakai black. Surface kita pakai color neutral aja, neutral 20. Oke. Kemudian untuk on surface kita juga pakai neutral, kita pakainya neutral yang 80. Oke, ini yang white mungkin bisa kita ganti pakai neutral juga ya. Colors neutral 10. Oke. Ini kalau teman-teman emang udah beneran yakin ya warnanya itu gak nol, silahkan ditambahin tanda seru. Ini kenapa saya tambahin tanda seru, karena memang di sini kita pakai levelnya itu kayak gini, 10 sampai 100 ya. Jadi ini harusnya aman. Nah, ini tinggal kita copy aja yang dark theme-nya. Ini sayangnya kita belum punya ya color scheme untuk dark theme ini, jadi untuk sementara kita samakan aja dulu. Oke, ini udah. Nanti kita bisa set juga untuk app bar theme misalnya. Misal teman-teman pengennya app barnya jangan ada ini ya, nggak pakai elevation, jadi dia apa namanya, nggak ada bayangannya nih nantinya. Terus sistem overlay style. Nah, ini kalau teman-teman mau nge-styling status bar nih, status bar colornya misalnya mau diganti. Nah, karena ini light theme, kalau kita lihat di desain Figma-nya itu warna status barnya sama kayak primary colornya. Jadi kita akan pakai primary, kemudian kita cek lagi icon brightness-nya light. Brightness-nya light, kenapa? Karena status bar colornya kita ini, status bar color itu agak gelap. Nah, kita pakai brightness-nya light untuk icon dan sebagainya itu biar tulisan-tulisan icon yang ada di status bar kayak logo wifi, baterai dan sebagainya itu warna putih. Makanya kita pakai light ya di sini. Kemudian status bar brightness, kita set brightness-nya ke dark. Oke, ini kita pakein cons. Cons-nya semua ini kita bisa pindahin aja
kita copy ke bawah sini. Oke, dan ya sebenarnya masih banyak banget ini yang bisa teman-teman customize. Cuman untuk saat ini mungkin ini udah cukup ya. Untuk sekarang timnya yang kita customize kurang lebih kayak gini. Ini sebenarnya masih banyak banget kalau teman-teman mau customize lagi. Untuk saat ini ya kita fokus di situ aja dulu ya. Oke, untuk themingnya ini kayaknya udah ya. Selanjutnya kita akan buat color theme-nya. Nah, color theme ini adalah extension. Kenapa kita harus buat color theme-nya juga? Karena ini kita perlukan untuk menampilkan nantinya di di example app seperti apa colornya itu dari konteks. Dan juga kita bisa ngambil warnanya itu nanti dari konteks. Kita gak perlu ngambil langsung dari kelas. Kita bisa ngambil juga dari konteks, makanya kita buat sebuah extension. Nah, kalau ini agak tricky sih ya, kita perlu buat kelas dulu, SK color theme. Dia bakal mengextend yang namanya theme extension, tipenya SK color theme ini sendiri. Oke. Nah, di sini ini bakal cukup makan waktu ya, karena kalau kita lihat, nah ini semua color ini bakal kita salin nih ke sini. Semua color yang ada di sini. Dan untuk yang material color gini dia gak bisa karena SK color theme ini hanya menerima color. Jadi untuk masing-masing colornya ini perlu kita definisikan lagi satu persatu. Oke. Kita mulai dari yang primary ya. Color primary press. Ini ada dua missing override, ada copy with dan ada lerp. Oke, di copy with ini hampir sama ya, harusnya kita copy aja ini, terus kita ganti warnanya. Oke, nanti dia nge-return theme data juga, SK color theme. Nah, nanti untuk masing-masing colornya kita ambil dari sini, primary border. Oke, selanjutnya yang lerp. Ini yang untuk copy with ya. Udah. Selanjutnya untuk yang lerp. Ini kita perlu melakukan pengecekan dulu. Apakah other instance-nya ini other instance is SK color theme. Kalau dia bukan, kita return this. Terus kalau dia SK color theme, maka kita kembalikan SK color theme. Tapi untuk masing-masing warnanya itu kita pakai color lerp. Oke. Kita copy aja dari yang ini ya. Untuk mempercepat prosesnya. Copy. Oke. Color.lerp. Parameter pertama warna yang dari sini ya, warna dari dari kelas utamanya. Kita paste di sini. Di bagian kedua ini dia other dot warnanya, terus di situ ada T ya. Oke. Ini nggak perlu tanda kurung kurawal. Oke. Terus kita lanjut buat sebuah color ya, static final color, color theme. Ambil yang light. Nah, ini untuk yang light colornya kita masukkan di sini semua. Kemudian nanti ada yang dark. Ini kita masukin juga di sini semua. Nah, yang light ini kita ambil primary dulu. Dan yang terakhir kita akan tambahkan toString. Kita bakal nge-override toString ya.
Oke, string ini kita override. Di sini kita akan nge-return sebuah string color theme. Nanti di sini ada primary, terus ini hampir sama ya. Ini kita clear aja dulu. Kita copy paste dari warna yang udah ada tadi ya. Oke, ini kita rapiin dikit. Oke, ini kejauhan ya. Oke, ini kita ganti jadi primary. Oke, ini udah ya, kita udah customize. Nah, ini nanti bakal kita lakukan untuk semua color ya. Ini masih primary. Ini kita bakal lakukan untuk semua color. Jadi mungkin bakal saya skip agar kita bisa lebih cepat ya videonya, nggak kepanjangan. Jadi ini bakal saya skip sampai semua colornya udah selesai saya pindahin. Setelah itu kita akan lanjutkan lagi. Oke, selamat datang kembali teman-teman. Ini udah selesai ya. Udah selesai kita copy semua colornya. Ini kalau kita lihat ya, side by side. Ini semua colornya harusnya udah ya, udah masuk. Ini gitu, stringnya juga udah ada semua. Oke. Ya, satu hal yang kita lupa nih ya. Di theme data itu selain primary color ada namanya primary swatch. Tapi primary swatch ini dia hanya menerima primary color, material color. Jadi kalau kita pakai primary color yang sekarang, nah itu gak bisa. Karena tipenya color, sementara kebutuhannya ini adalah material color. Nah berarti untuk menambahkan ini kita bakal generate color sim ya dari color yang kita punya. Nah, primary color ini hex code-nya ini ya. Kita bisa ambil hex code-nya aja. Jadi kita buat dulu di sini static. Di sini aja ya, di bawahnya. Static const material color primary swatch. Material color. Oke. Oke, dia pakai ini ya, integer dan color. Oke, kita buatkan range-nya. Nah, untuk membuat range-nya itu ada website khusus ya teman-teman, Tailwind CSS Color Generator. Nah, di sini kita cukup copy hex dari primary color-nya aja. Nah, ini dia udah buatin range-nya nih. Oke, dia udah masuk semua range-nya. Ini kita bisa copy untuk yang 50 color 0x ff f1 5 f, terus yang 100 kita copy. Oke, 200 300 400 500 100 100 100 900. Oke, 800 tadi dia pakai warna yang sama ya. Ini. Oke, terus kita lanjut ke 300, 200 dulu ya. Tadi baru yang 100.
Kita lanjut lagi yang 300, yang 300, terus yang 400, 400, terus yang 500, 600, 700, 800 dan 900. Oke. Ini udah selesai primary swatch-nya, tinggal kita pakai aja di sini ya. Primary swatch. Di sini juga primary swatch. Nah, ini kita udah punya primary swatch-nya nih. Ini udah semua ya. Primary swatch. Oke. Selanjutnya kita bakal ngebersihin ini nih. Kita bakal ngebuat example project-nya. Example. Oke, kita buat example project. Oke, ini udah. Kita masuk ke example. Oke, example. Ini kita udah punya beberapa di sini ya. Masuk example pertama, si kerja UI kit. Kita bakal commit colorsnya dulu. Kita nambahin color baru ya. Add new colors. Oke. Lanjut kita punya textile. Textile-nya juga kita tambahin textile baru. New text, add the text theme. Oke, selanjutnya color theme. Add extra color theme. Terus theme-nya SK theme. Terus kerja UI kit punya di sini. Library export theme. Oke, ini udah. Kita selanjutnya initialize example app. And example app. Oke, ini udah. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita masuk dulu ke dalam folder example. Ini udah dalam folder example. Kita bakal nambahin sebuah package. Package namanya change app package name. Ini change app package name udah. Kita running dulu. Main kita buat ini jadi com.kerja kit example
app. Oh, deprecated ya, kita pakai Dart Run aja sebenarnya, nggak perlu pub. Oke, dia udah ganti ya package name-nya. Kita cek dulu. Change app package name. Build Gradle dia udah ganti. Oke. Main activity dia juga udah dipindahin package-nya ya. Oke. Selanjutnya kita pakai rename. Kita lihat dulu apa aja. App name sama bundle ID. App name aja lah ya. App name kita pakai kerja UI kit. Oke. Name bundle ID kita ganti jadi com.sikerja kit example app target iOS, Windows, Linux, Mac OS, web. Oh, Mac OS ya. Oke, bundle ID-nya juga udah diganti. Kita lihat. Ini udah bundle name-nya, display name-nya, bundle name, UI kit. Oke. Ini udah. Oke, kita refactor. Scope-nya dulu ya. Example, add, update, app name, and bundle ID. Oke, kita push. Oke, selanjutnya kita nambahin package kita nih supaya bisa ke-detect di sini. Kita tambahin di dependencies, kerja UI kit, pet, oke, ini udah harusnya ya. Jadi di example app kita udah bisa gunakan package-nya nih. Oke, ini ada update ya. Kita udah install package-nya. Package. Oke, example app-nya kita udah berhasil setup. Dan semua hal yang berkaitan dengan tim di episode kali ini udah selesai. Oke, sekian untuk episode kali ini. Di episode selanjutnya kita akan coba fokus ke example app dulu untuk bisa nge-preview text style-nya dan juga colors-nya. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya ya teman-teman.